Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan proses sosialisasi dalam sosiologi. Oke teman-teman, kita langsung saja ke penjelasannya. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui, sosialisasi adalah suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Secara sempit teman-teman, sosialisasi berarti sebuah proses pembelajaran dari manusia agar dapat mengenali lingkungan yang kelak akan ia hidupi, baik lingkungan fisik ataupun lingkungan sosial. Yang berikut teman-teman adalah syarat terjadinya sosialisasi. Jadi untuk teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui, sosialisasi dalam masyarakat pada akhirnya akan membuat masyarakat menjadi mampu beradaptasi dalam kepentingan kehidupan masyarakat dan memvariasikan suatu kepada generasi selanjutnya. Ada beberapa faktor yang dapat membuat sosialisasi terjadi, yaitu yang pertama teman-teman, apa yang disosialisasikan adalah sebuah informasi yang diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan peran. Yang kedua, menjelaskan cara mensosialisasikan dengan melibatkan proses pembelajaran. Yang ketiga, siapa saja yang mensosialisasikan. Pihak yang mensosialisasikan bisa jadi adalah institusi, media massa, individu, dan kelompok. Yang berikut teman-teman adalah fungsi dari sosialisasi. Fungsi pertama sosialisasi yaitu sebagai sudut pandang individu. Sosialisasi memiliki fungsi bahwa setiap individu membutuhkan sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Atas dasar tersebut, seorang individu bisa diterima oleh masyarakat karena mampu menjadi anggota masyarakat yang baik. Masyarakat memiliki sebuah sistem sosial yang dapat menentukan anggota masyarakat tergolong anggota masyarakat yang baik atau buruk. Anggota masyarakat yang baik adalah anggota masyarakat yang mampu memenuhi harapan umum dari anggota masyarakat lainnya. Sementara anggota masyarakat yang buruk adalah anggota masyarakat yang tidak mampu atau belum mampu memenuhi harapan umum dari anggota masyarakat lainnya. Fungsi sosialisasi yang kedua yaitu teman-teman, kepentingan masyarakat. Sosialisasi mempunyai fungsi dari masyarakat sebagai sarana pelestarian, penyebar luasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma sosial. Nilai dan norma sosial terpelihara dari generasi ke generasi dalam masyarakat dapat menjadi ciri khas atau karakteristik dari masyarakat tersebut. Yang berikut teman-teman adalah tujuan sosialisasi. Setiap individu dapat menyadari dan memahami peran dan posisinya dalam masyarakat. Hal itu akan membuat individu tersebut dapat berperan aktif dan positif dalam kehidupan sehari-harinya. Tujuan lain sosialisasi teman-teman seperti setiap individu mampu menjadi anggota masyarakat yang baik sesuai nilai dan norma dari masyarakat. Yang berikut yaitu tujuan sosialisasi seperti keutuhan masyarakat bakal terwujud dan selalu terpelihara apabila setiap anggota masyarakat memiliki berinteraksi yang baik. Interaksi yang baik adalah interaksi yang berdasarkan pada pemenuhan peran masing-masing sebagai sesama anggota masyarakat. Yang berikut teman-teman adalah agen sosialisasi dalam sosiologi. Mengacu pada pengertian sosialisasi teman-teman, sosialisasi dapat terjadi apabila memiliki perantara atau media. Perantara itu biasanya disebut sebagai agen sosialisasi. Berikut ini adalah 4 agen sosialisasi. Yang pertama teman-teman adalah keluarga. Media sosialisasi yang pertama kali diterima oleh setiap individu adalah keluarga. Interaksi dalam keluarga yang biasanya terjadi dari ayah, ibu, saudara, dan lain sebagainya. Contoh sosialisasi di keluarga teman-teman biasanya terlihat ketika makan malam bersama, ketika menonton TV bersama, hingga ketika diskusi keluarga. Orang tua cenderung menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh anak-anaknya seperti nasihat atau arahan tentang cara berperilaku di sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua teman-teman, agen sosialisasi seperti teman. Setelah keluarga, proses sosialisasi terjadi melalui jalinan pertemanan. Interaksi antara anak-anak bersama teman sebayanya dapat menjadi proses sosialisasi yang dimana interaksi tersebut dapat membuat anak
anak sekaligus temannya dapat mempelajari nilai dan norma yang baru. Contoh sosialisasi yang sering terjadi di lingkungan pertemanan seperti bermain, bercanda, bekerja sama, dan lain sebagainya. Agen sosialisasi yang ketiga teman-teman adalah sekolah. Setelah individu mengalami pertumbuhan, ia akan dihadapkan kepada 4 sosialisasi yang lebih besar, yaitu lembaga pendidikan atau sekolah. Lembaga pendidikan merupakan tempat yang memberikan pengaruh paling besar dalam bersosialisasi bagi semua orang. Jadi teman-teman sekalian, contoh sosialisasi yang terjadi di sekolah yaitu saat seorang guru berinteraksi dengan para siswa dan dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak hanya itu, sosialisasi juga sering terjadi ketika para siswa bertanya kepada guru atau mengungkapkan pendapat tentang pelajaran di sekolah. Proses sosialisasi yang ketiga teman-teman adalah pendewasaan diri. Proses ini merupakan penggabungan dari berlangsungnya proses internalisasi dan ekstrukturasi secara terus-menerus. Pendewasaan diri merupakan pembentukan kepribadian paling puncak. Hal ini ditandai dengan kepribadian manusia yang sudah terwujud secara utuh. Proses ini biasanya dikatakan seseorang sudah memasuki fase dewasa dan telah siap memegang tanggung jawab dan peran dalam masyarakat. Yang berikut teman-teman yang harus kita pahami yaitu cara-cara sosialisasi. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara yakni sebagai berikut. Yang pertama teman-teman adalah pelajiman atau conditioning. Pelajiman merupakan cara sosialisasi yang menggunakan penghargaan atau reward atau hubungan sebagai pembentuk perilaku individu. Hal itu dapat dilihat dari ilustrasi sebagai berikut, yaitu suatu ketika ada seorang anak mencuri mainan milik saudaranya. Sebagai upaya untuk memberikan pelajaran kepada sang anak, orang tuanya memberikan hukuman. Hukuman itu menjadi pelajaran bagi anak agar tidak mencuri lagi. Yang berikut teman-teman atau yang kedua teman-teman adalah imitasi. Imitasi merupakan cara sosialisasi yang dengan meniru perilaku yang dilakukan orang lain. Berikut ini adalah ilustrasi dari cara bersosialisasi menggunakan imitasi teman-teman. Seperti seorang anak memiliki hobi membaca buku dengan meniru kebiasaan keseharian orang tuanya selalu membaca buku. Itu merupakan contoh dari imitasi teman-teman. Yang ketiga adalah identifikasi. Identifikasi teman-teman merupakan cara sosialisasi dengan meniru perilaku individu lain yang dapat dianggap menjadi panutan dalam menjalankan hidup atau bisa disebut role model. Ilustrasi terkait cara sosialisasi identifikasi yaitu contohnya teman-teman yaitu seperti seorang remaja sangat mengagumi salah satu pesepak bola asal Portugal yaitu Cristiano Ronaldo teman-teman. Hal itu membuat remaja tersebut termotivasi untuk belajar sepak bola dan kebudayaan negara Portugal secara lebih mendalam. Yang berikut teman-teman adalah tahap-tahap dalam sosialisasi. Tahap yang pertama yaitu tahap preparatory atau stage. Tahap sosialisasi yang pertama adalah persiapan. Pada tahap ini teman-teman, seorang individu akan mulai belajar untuk mengenali lingkungan tempat ia tinggal. Agen sosialisasi yang memberikan peran terbesar dalam tahap ini adalah keluarga teman-teman. Tahap ini dimulai saat anak memasuki usia batita. Orang tua mulai memperkenalkan anaknya dengan bahasa sehari-hari dan mengerjakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Pada tahap ini juga, seorang anak hanya bisa meniru perkataan orang tuanya tanpa tahu makna atau maksud di balik kata-kata yang diucapkan tersebut. Tahap yang sosialisasi yang kedua teman-teman adalah play stage. Pada tahap sosialisasi ini teman-teman, seorang anak sudah mulai belajar memahami peran dan status dirinya. Seorang anak juga mulai mempelajari dan meniru peran-peran orang lain sekitarnya. Tidak hanya itu teman-teman, anak juga mulai mempelajari sikap dan tindakan sesuai dengan apa yang diharapkan orang lain terhadap dirinya. Saat berada di rumah, anak mulai tertarik untuk meniru sikap dan kebiasaan sehari-hari orang tuanya. Sementara ketika sedang berada di luar rumah, anak sudah bisa melakukan interaksi sosial dengan teman-teman sebayanya. Tahap yang ketiga teman-teman adalah tahap game stage.
Tahap ketiga dari sosialisasi ini dikenal juga sebagai tahap seorang anak yang sudah siap bertindak atau game stage. Pada tahap ini, kemampuan dalam berinteraksi yang dilakukan oleh seorang anak kian meningkat. Bahkan, ia semakin mahir dalam menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat. Anak sudah semakin sadar terhadap nilai dan norma yang diinginkan oleh masyarakat terhadap dirinya. Kesadaran tersebut telah membuat anak untuk tidak mencoba melanggar nilai dan norma dalam budaya masyarakat, teman-teman. Ketika berada di lingkungan sekolah, anak juga mulai menyadari bahwa terdapat norma berupa tata tertib atau aturan yang harus dipatuhi. Selanjutnya, anak akan cenderung berperilaku hati-hati dalam bertindak. Jadi teman-teman sekalian, tahap sosialisasi yang keempat yaitu tahap generasi order. Pada tahap terakhir sosialisasi, teman-teman, yaitu seorang individu bisa dikategorikan telah memasuki usia dewasa. Internalitas interaksi yang meningkat membuat individu semakin sadar akan peran, hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Dalam arti yang lebih luas, sebagai seorang yang sudah dewasa, individu mulai memiliki sikap tanggung rasa dan toleransi terhadap sesamanya. Jadi teman-teman, itulah pemaparan materi mengenai proses sosialisasi dalam sosiologi, teman-teman. Jadi sekian dari saya, terima kasih.